Shalom sahabat motivasi Rani, sudah lama ya tidak membuat video panjang. Hari ini saya akan membahas tentang surga menurut Alkitab. Tapi sebelumnya saksikan dulu yang berikut ini. Di surga, di Kristen juga ada surga neraka kan? Ada. Yesus sekarang ada di mana? Surga. Surga, berarti surga juga ada kan? Ya. Nah, berarti di surga tuh ada apa tuh kalau di Kristen? Ada Yesus. Selain ada Yesus? Ayo lo. Ada Yesus, ada malaikat. Ada malaikat. Selain itu kenikmatannya apa kalau di surga? Belum pernah ke sana sih, Ustaz. Nah, nggak pernah dikasih tahu di Bible. Oh. Ketahuan gak baca deh. Nah, teman-teman tadi sudah menonton cuplikan dari podcastnya Ustadz Felix beserta Feren ya dan teman-teman yang lainnya. Di situ Ustadz Felix bertanya kepada Feren mengenai kenikmatan yang ada di surganya orang Kristen itu seperti apa. Nah, saat ini saya akan membahas tentang bagaimana sih surganya orang Kristen itu, gitu ya. Gambaran tentang surganya orang Kristen itu seperti apa? Supaya teman-teman juga belajar, kita sama-sama belajar, sehingga kalau mendapatkan pertanyaan seperti ini kita semuanya sudah siap untuk menjawab. Oke, selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas dari Alkitab, mari kita tanyakan dulu dari AI ya. Apa kata AI mengenai surga yang berdasarkan dari Alkitab? AI menjawab, surga adalah tempat kediaman Allah, malaikat, dan orang-orang percaya. Surga juga merupakan alam roh yang penuh damai, sejahtera, kebahagiaan, dan kemuliaan. Ini kata AI mengenai surganya orang Kristen atau yang berdasarkan dari Alkitab ya. Lebih lanjut lagi, AI juga menjelaskan tentang ciri-cirinya surga orang Kristen atau surga berdasarkan Alkitab. Yang pertama, tempat yang terang benderang, kudus, bersih, dan indah. Tempat yang penuh kedamaian, cinta, komunitas, dan penyembahan. Yang ketiga, tempat yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus yang keempat adalah tempat di mana orang percaya akan bertubuh baru, bersifat rohani, tidak binasa, kuat, dan penuh kemuliaan. Nah, nanti kita akan lanjut lagi ya. Kata surga dalam Alkitab. Kata surga dalam Alkitab berasal dari kata Ibrani samayim yang bisa berarti langit, luar angkasa, alam roh, atau kedudukan yang tinggi. Surga juga digunakan sebagai salah satu panggilan kehormatan bagi Allah. Kerajaan surga atau kerajaan langit menggambarkan suatu gagasan yang sama dengan kerajaan Allah. Tujuan akhir pengikut-pengikut Kristus. Surga menjadi tujuan akhir dari pengikut-pengikut Kristus di dunia ini. Jadi, siapa yang menjadi pengikut Kristus akan berakhir di dalam kerajaan surga atau memperoleh kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Ini kata AI ya. Nanti kita akan membahas tentang surga berdasarkan Alkitab sendiri karena akan ada dalil ya, akan ada dalilnya. Apa sih yang dikatakan dalam ayat-ayat yang akan tertera nanti. Selamat menyaksikan. Surga menurut Alkitab. Surga adalah rumah Bapa surgawi, tempat indah yang disediakan bagi orang-orang kudus yang diselamatkan. Terdapat dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai yang ketiga. Ayat 2 berbunyi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang kudus yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ya, yang sudah percaya dalam hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Jadi, orang yang sudah percaya kepada Tuhan sudah pasti akan memperoleh surga, kehidupan kekal. Oke, kita akan masuk surga dalam Alkitab itu seperti apa? Menurut Alkitab itu seperti apa? Yang pertama, tempat di mana Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Terdapat dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga.
Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang ada di surga. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian dalam Roma 10 ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ini adalah tempat tinggal Allah bersama-sama dengan kita, yaitu di dalam kerajaan surga. Yang kedua, surga dalam Alkitab itu seperti apa? Yaitu kota yang disinari dengan kemuliaan Allah. Wahyu 21:23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi di sana tidak perlu matahari, tidak perlu penerangan karena kemuliaan Allah sudah menerangi. Yang ketiga adalah tempat di mana tidak ada kematian, perkabungan, ratap, tangis, dan duka cita, karena di sana adanya kehidupan kekal, hidup selama-lamanya. Wahyu 21 ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Inilah surga orang Kristen atau menurut Alkitab ya. Surga menurut Alkitab yang keempat, tempat di mana tidak ada kelaparan, kehausan, panas terik yang membakar, dan air mata. Terdapat dalam Wahyu 7 ayat 16 sampai yang ke-17. Ayat yang ke-16, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Yang kelima, tempat di mana tidak ada perkawinan. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Terdapat dalam Matius 22 ayat 30. Jadi di sana tidak ada yang namanya hubungan biologis atau hubungan terhadap lawan jenis, tidak ada. Karena di sana itu sudah seperti malaikat di surga yang tidak punya hubungan satu dengan yang lainnya, atau bahkan di sana bisa menikmati hal-hal yang duniawi, itu tidak ada. Ya. Jadi ingat, di sana tidak ada perkawinan atau tidak ada hubungan biologis. Hubungan seks tidak ada di sana. Di surga tidak ada. Surganya orang Kristen atau surga dalam Alkitab tidak ada hubungan seks, ya. Yang keenam, tempat yang penuh sukacita. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena ke-99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lukas 15 ayat yang ke-7. Teman-teman tahu ya cerita ini ya. Wahyu 19 ayat 1. Setelah itu aku mendengar suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga berseru, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kuasa adalah milik Allah kita. Jadi di sana itu adanya sukacita dan memuji Tuhan, ya, bukan untuk hubungan hal-hal yang membawa kepada nafsu birahi, tidak ada, apalagi hubungan yang tentang bidadari tidak ada ya. Jadi di sana itu sukacita, memuji Tuhan, gitu ya. Yang ketujuh, surganya orang Kristen itu seperti apa, atau surga menurut Alkitab itu seperti apa? Yang ketujuh, tempat yang aman dari pencurian dan kerusakan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 20. Yang kedelapan, tempat yang kudus. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya segala sesuatu yang najis. Begitu pula orang yang melakukan kekejian dan kepalsuan. Hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi di sana tidak ada yang namanya hal-hal yang najis, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Memang di sana hanya adalah tempat yang kudus ya, tempat yang tidak tercemar dengan hal-hal duniawi ya, hal-hal duniawi tidak ada di sana. Yang kesembilan, tempat yang sangat indah dan mulia. Terdapat dalam Wahyu 21 ayat 11.
18-21. Ayat yang ke-11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ayat yang ke-18, tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara, setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Indah dan mulia sekali ya tempatnya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, apakah kalian tidak ingin nih hidup tinggal selama-lamanya di tempat yang seperti ini gitu ya? Jadi bukan berhubungan dengan hal-hal duniawi tentang pesta pora, mabuk, apalagi berhubungan dengan bidadari, enggak ya gitu ya. Di sana tempat yang mulia, tempat yang indah, tempat yang kudus, tempat yang tidak ada kerusakan, pencurian ya. Yang kemudian kita akan lanjut lagi yang ke-10 ya. Yang ke-10 tempat beribadah, Wahyu 7:9-10. Setelah itu aku melihat dan tampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung oleh siapapun dari segala bangsa, dari suku bangsa dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba mengenakan jubah putih dengan daun palem di tangan mereka dan berseru dengan suara nyaring, keselamatan adalah dari Allah kita yang duduk di atas tahta dan dari Anak Domba. Wahyu 15 ayat 2-3. Dan aku melihat apa yang tampak seperti lautan kaca bercampur api, dan juga mereka yang telah menaklukkan binatang itu, patungnya dan bilangan namanya, berdiri di tepi lautan kaca itu dengan kecapi Allah tangan mereka, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian Anak Domba. Jadi di sana tempat untuk beribadah ya. Jadi kalau ditanya kenikmatan apa yang ada di surganya orang Kristen atau menurut Alkitab, bukan kenikmatan duniawi, bukan hubungan biologis, atau bukan dengan bidadari-bidadari, tetapi di surga itu adalah sukacita, memuji Tuhan, itulah kenikmatan dalam surga, dan kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Jadi tidak ada jarak lagi antara Tuhan Allah ya Bapa, Tuhan Yesus, tidak ada jarak lagi dengan kita, karena kita sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menjadi pemberita Injil yang menyampaikan kebenaran. Bye-bye.